Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat penguji satu saya, Ibu Dr. Apotekar Suhatri MS. Yang terhormat penguji dua saya, sekaligus pembimbing pertama saya, Ibu Apoteker Nurmilasari, PhD. Yang terhormat penguji tiga saya, sekaligus pembimbing kedua saya, Ibu Nia Azahra, MFAM. Baik, terima kasih atas kesempatan dan kehadiran Ibu dosen, penguji, dan pembimbing saya dalam seminar proposal saya yang berjudul Gambaran Pengetahuan tentang Pengobatan Diri Sendiri atau Self-Medikasi Demam Menggunakan Paracetamol Tablet di Apotek Amanah. Proposal ini disusun oleh Ricky Wahyudi. Upaya pengobatan diri sendiri disebut dengan self-medikasi, di mana upaya pemilihan dan penggunaan obat untuk merawat diri sendiri dari gejala penyakit ataupun dari suatu penyakit. Alasan saya memilih paracetamol tablet sebagai obat demam dalam pengobatan diri sendiri. Pada Jurnal National Poison Center sendiri, para peneliti menemukan peningkatan signifikan dalam overdosis yang tidak disengaja dari obat paracetamol. Dan sebagian besar kasus ini terkait dengan tablet 1000 mg. Seperti kita ketahui, paracetamol merupakan obat bebas yang dapat dibeli tanpa resep dokter. Metabolisme obat ini begitu cepat dan diabsorpsi di dalam hati, sehingga dapat menyebabkan toksik ataupun keracunan. Dan ekspresif pada paracetamol ini terjadi di ginjal. Salah satu pertimbangan pengobatan diri sendiri adalah harga. Pasien mungkin mengira jika menggunakan dosis obat yang diminum akan mendapatkan efek ataupun khasiat yang cukup kuat. Sehingga jika ini terjadi, maka akan beresiko keracunan obat paracetamol. Pada survei awal di apotek, sebagian besar pasien menggunakan obat paracetamol sebagai obat penurun demam dan dilakukan tanpa pengawasan dokter. Sehingga peneliti tertarik untuk meneliti gambaran pengetahuan tentang pengobatan diri sendiri atau self-medikasi demam menggunakan paracetamol tablet di Apotek Amanah. Pengetahuan ini sendiri menurut Wahid mempunyai faktor-faktor, yaitu diantaranya pendidikan, pekerjaan, umur, minat, pengalaman, dan kebudayaan sekitar. Pada survei awal Maret 2021 kemarin, terdapat faktor yang mempengaruhi, yaitu pendidikan, pekerjaan, dan umur. Baik, di sini peneliti ingin meneliti bagaimana pengetahuan tentang pengobatan diri sendiri atau self-medikasi masyarakat mengenai pengobatan diri sendiri atau self-medikasi demam menggunakan paracetamol tablet. Tujuan umum untuk mengetahui gambaran pengetahuan tentang pengobatan diri sendiri atau self-medikasi demam menggunakan paracetamol tablet di Apotek Amanah. Tujuan khusus untuk mengetahui distribusi frekuensi pengetahuan mengenai pengobatan diri sendiri atau self-medikasi demam menggunakan paracetamol tablet berdasarkan umur, pendidikan, dan pekerjaan.
Manfaat penelitian ini sendiri, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi para masyarakat dalam melakukan pengobatan diri sendiri atau self-medikasi dengan menggunakan paracetamol tablet dalam praktik pengobatan diri sendiri atau self-medikasi. Juga sebagai informasi dan referensi bagi penelitian selanjutnya. Baiklah, konsep saya sih untuk meneliti faktor yang mempengaruhi dalam pengetahuan tentang paracetamol, yaitu dari faktor umur, pendidikan, dan pekerjaan. Apakah dari faktor tersebut kita dapat melihat pengetahuan pasien apakah telah baik, cukup, ataupun kurang. Di sini penelitian tidak akan meneliti merek dagang obat paracetamol, indikasi, dosis, kontraindikasi, atau bahkan efek samping. Hipotesis, pengetahuan pengobatan diri sendiri atas medikasi demam menggunakan paracetamol di apotek dikategorikan dalam kategori cukup. Metode penelitian. Jenis penelitian ini merupakan penelitian survei analitik dengan pendekatan cross-section atau potong lintang. Waktu dan tempat saya penelitian ini dilakukan pada bulan Juli sampai Agustus 2021 di Apotek Amanah. Populasi Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat yang berbelanja di Apotek Amanah. Sampel masyarakat yang berbelanja obat paracetamol di Apotek Amanah. Selain itu juga saya memiliki kriteria inklusi dan eksklusi. Kriteria inklusi, masyarakat yang berbelanja di Apotek Amanah yang telah berusia 17 tahun ke atas bersedia mengisi kuesioner. Sedangkan kriteria eksklusi saya, masyarakat yang berbelanja di Apotek Amanah yang tidak berusia 17 tahun ke atas dan tidak bersedia mengisi kuesioner. Cara pengumpulan data saya akan mendatangi masyarakat yang belanja di Apotek Kimia Farma di Amanah. Peneliti membagikan kuesioner kepada masyarakat. Peneliti meminta kesediaan masyarakat untuk mengisi kuesioner. Peneliti memberikan penjelasan secara lengkap mengenai cara pengisian kuesioner. Setelah selesai, peneliti mengumpulkan dan menganalisis. Variabel penelitian. Variabel ini adalah independen, yaitu penelitian yang mempengaruhi yaitu variabel ini berupa umur, pendidikan, dan pekerjaan. Kerangka operasional. Kriteria inklusi saya mendapatkan sampel 81 orang, di mana itu merupakan pasien dari Apotek Amanah. Kemudian saya akan menyebarkan kuesioner guna untuk mengetahui pengetahuan dalam pengobatan diri sendiri atau self-medikasi berdasarkan umur, di mana 17 tahun ke atas sampai 60 tahun, dan berdasarkan pendidikan baik dari tidak yang bersekolah, SD, SMP, SMA, D3, S1, S2, bahkan S3, dan untuk pekerjaan seperti yang belum bekerja, ibu rumah tangga, mahasiswa atau pelajar, wira swasta atau karyawan swasta, karyawan BUMN atau PNS, buruh atau pekerja, harian atau honorer. Pengolahan dan analisis data. Saya akan melakukan penyuntikan data, membuat lembaran kode, kemudian memasukkan data tersebut dan melakukan pemeriksaan data. Analisis data ini saya lakukan di Microsoft Excel 2010 menggunakan analisis rumus E. Hasil pengolahan dan analisa data yang akan saya dapatkan saya sajikan dalam bentuk tabel, di mana saya akan mendapatkan gambaran distribusi frekuensi berdasarkan umur, pendidikan, dan pekerjaan.
apakah sudah baik, cukup, ataupun kurang, dan disajikan dalam bentuk persen. Baiklah, itu saja presentasi proposal saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.